Halo kawan-kawan, kita bertemu lagi dalam acara Cafe Kode. Semoga forum yang sederhana ini bermanfaat buat masyarakat luas untuk pencerdasan hukum, supaya kita makin pintar dan melek soal hukum. Baik, kita based on aturan ya, based on undang-undang, ketentuan. Kalau sudah terjadi pernikahan, kemudian ada konflik, ya, sangat tidak etis, tidak pantas minta ganti rugi atau menagih dikembalikan uangnya yang digunakan selama proses mulai persiapan sama dengan pernikahan. Kenapa saya katakan begitu? Tentunya kan dari pihak perempuan dan laki-laki sepakat mau menikah dengan segala konsekuensi, biaya dan seterusnya, dan terjadi pernikahannya. Nah, berjalan sekian lama, ada konflik, terserah, mungkin akan berakhir dengan perceraian dan seterusnya. Kita kembali ke persoalan awal, ada gugatan atau penagihan, ya, terkait semua biaya yang dikeluarkan selama pernikahan atau persiapan pernikahan. Menurut saya sangat tidak pantas. Kenapa? Uang itu sudah dipakai untuk pelaksanaan pernikahan, gitu loh. Masa kita mesti tagih lagi dari vendor, dari musik, dari tukang kembang? Kan sudah dipakai. Kecuali mungkin ya, kalau misalnya disepakati satu pernikahan dengan segala persiapan, bla bla, dan batalnya mungkin, sorry, ya, bisa dibuktikan dengan kesalahan, tanda kutip fatal, salah satu pihak. Mungkin ada modus, katakan misalnya dia jahat dan seterusnya. Ya, itu mungkin bisa digugat. Tapi kalau terjadi pernikahannya, terlaksana, dan mereka berumah tangga sekian lama, lantas biaya selama persiapan dan pelaksanaan pernikahan ditagih, itu sangat tidak masuk di akal, ya, nggak sehat gitu loh. Ini seperti itu. Oke, nah, menangani perceraian pasangan yang punya popularitas, artis lah, atau orang kaya dan seterusnya, itu proses dan akibat hukumnya kan beda-beda, ya. Aturannya kalau yang beragama muslim, kemudian agama non-muslim, kemudian negeri dan seterusnya. Nah, kalau di dalam rangkaian persidangan, perceraian sudah tuntas, artinya cerai, ya, mungkin masuk ke soal aset, ya. Kemudian nanti ada misalnya kewajiban menafkahi dan seterusnya. Mungkin juga soal anak dan seterusnya. Nah, kita pernah tangani perkara artis juga. Karena begini, kalau based on undang-undang, ya, undang-undang perkawinan 174, nanti ada kompilasi hukum Islam. Kalau yang non-Islam itu ada BW atau Kuhap Perdata, ya. Nah, kalau prorata itu kan cerai, aset bagi dua, gitu loh, ya. Nah, tapi ada pengecualian, ya.
kemudian di bawah undang-undang ini, bukan di bawah undang-undang, ada lagi keluar putusan Mahkamah Konstitusi ya, yang untuk melengkapi aturan yang sudah ada dan untuk mempermudah jalan keluar kalau terjadi konflik terkait aset dan harta dan sejenisnya itu. Di dalam putusan MK tahun 2015 nomor 69 ya. Nah, itu aturan terkait dengan pembagian harta perkawinan. Baik harta perkawinan yang sebelum menikah atau pranikah, terus penyelesaian harta sesudah menikah. Karena begini, bisa kan tidak selamanya orang menikah itu hanya yang pertama, mungkin yang kesekian, ya. Tapi terlepas dari situ, kalau para pihak ini, perempuan dan laki-laki sepakat membuat perjanjian pranikah, misalnya si laki-laki bawa apa asetnya, kemudian si perempuan bawa apa. Nah, itu mempermudah kalau suatu saat misalnya terjadi konflik dan harus pisah, soal aset itu nggak perlu lagi dipersoalkan karena udah jelas ada perjanjiannya. Nah, sering juga di dalam pasangan suami istri itu ternyata mereka punya aset, ternyata bukan hasil bersama gitu loh, ya. Konkretnya begini, misalnya contohnya apa? Seperempuan yang berkeringat cari nafkah tiap hari selama sekian tahun sehingga punya aset sedemikian rupa. Si laki-laki ternyata tidak bekerja. Nah, saya kira menurut akal sehat ya, sangat tidak adil kalau itu dibagi dua. Sehingga di dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu si perempuan bisa mendapatkan 3/4, si laki-laki hanya 1/4. Berarti kan kasuistis, nggak sama rata gitu loh, ya. Jadi kemudian menyangkut soal kewajiban bulanan atau nafkah bulanan, kan di dalam putusan pengadilan sudah disebutkan ya, berapa kewajiban misalnya si laki-laki mengirim ke mantan istrinya tiap bulan, dan alasan penggunaan apa? Misalnya masih ada anak yang harus sekolah, berarti biaya pendidikan, biaya hidup anak, biaya hidup si istri dan seterusnya. Kalau sudah diputuskan di dalam putusan pengadilan misalnya 1 bulan 25 juta atau 10 juta atau berapa, itu relatif, itu tiap bulan kirim. Nah, untuk apa digunakan? Udah jelas untuk biaya pendidikan anak dan seterusnya. Jadi tidak usah dirinci, bayar listrik, kemudian juga untuk beli beras, beli tabung gas, itu nggak penting. Kalau sudah diputuskan bulanan sekian ya kirim, gitu loh. Mungkin seperti itu. Baik, di dalam KUH pidana ada diatur pasal terkait perzinahan. Itu pasal 284 KUH pidana ya. Syaratnya itu salah satu sudah berkeluarga, punya suami atau istri. Nah, tadi dikatakan ada pernyataan hitam putih karena sudah pernah melakukan, kalau melakukan lagi siap menerima akibat hukumnya, ya. Karena yang dipersoalkan adalah soal perzinahan, yaitu ada ancaman pidananya, apalagi ditambah dengan ada pernyataan bersangkutan. Dan ingat, salah satu alasan hukum diterimanya permohonan perceraian, ya alasannya karena perzinahan, ya. Nah, kalau mau diteruskan menggugat cerai, itu hak si yang merasa dirugikan atau korban, ya. Kemudian nanti akan punya akibat hukum. Kalau sudah cerai, mungkin menyangkut harta,
menyangkut kewajiban nafkah dan seterusnya, juga menyangkut kalau sudah ada anak ke siapa dan seterusnya, ya. Kemudian kita lihat kalau memang artinya para pihak ini beragama Islam, tentu melalui pengadilan agama. Kalau non-Muslim, melalui pengadilan negeri dengan segala akibat hukumnya. Seperti yang saya katakan tadi itu, banyak pasangan yang dari awal sudah membuat perjanjian perkawinan, perjanjian pranikah atau sesudah nikah. Kemudian dipertegas lagi dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69 tahun 2015 soal pembagian harta atau aset, ya. Apa-apa yang sudah perjanjikan dari awal, ini milik si istri, ini milik si suami. Jadi udah lebih gampang untuk baginya, nggak terlalu banyak energi terbuang untuk menyangkut aset dan seterusnya. Nah, jadi kembali saya katakan, perzinahan ada sanksi pidananya. Kemudian kalau mau diteruskan gugatan perdata perceraiannya, itu hak para pihak, ya, dengan segala akibat hukumnya. Tentu kalau pasal 284 itu yang melaporkan atau yang berhak mempidana adalah si korban. Si korban itu siapa? Ya bisa si perempuan kalau dia merasa sebagai korban, bisa si laki-laki kalau dia merasa sebagai korban. Jadi masing-masing punya hak yang sama. Ya tinggal lihat posisinya dia sebagai korban atau si pelaku. Saya kira begitu.